Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas contoh soal listrik statis yang lainnya ya, yaitu tentang perubahan jarak mempengaruhi besar kecilnya gaya yang bekerja pada dua muatan yang berinteraksi. Kita langsung saja baca dulu soalnya ya. Di sini kita muatan ada dua buah muatan di A dan di B. Nah, muatan di A memiliki besar 8 mikrokulom dan gaya tarik menarik yang bekerja pada kedua muatan adalah 45 Newton. Di soal ini mah sudah diketahui ya. Jadi gaya tarik menariknya karena ini negatif dan positif gitu kan ya. Gaya tarik menariknya itu sebesar 45 Newton. Nah, pertanyaan itu jika muatan A digeser ke kanan sejauh 1 cm dan K-nya sekian, maka gaya tarik menariknya menjadi berapa? Nah, jadi ini mah soal perbandingan saja ya. Kita ilustrasikan dulu. Nah, ini kondisi awal, kondisi mula-mulanya kan seperti ini. Ki-A muatan negatif gitu kan, dan ini Ki-B bermuatan positif gitu. Nah, pada jarak 4 cm tarik menariknya itu seperti ini ya. Ini tarik menarik itu. Nah, ternyata itu resultan tarik mereka itu sebesar 45 Newton gitu kan ya. Nah, bagaimana apabila ini ada ini nih istilahnya itu digeser ke kanan, muatan A digeser ke kanan sejauh cm, berarti yang A asalnya di sebelah sini, nah geser satu jadi ke sini sedikit, berarti jaraknya berapa sekarang? Nah, otomatis jaraknya itu berkurang sebesar 1 cm ya. Nah, atau kita gambarkan misalkan si A nya itu di sini, muatan A nya itu nah dia di sini ya. Jadi jaraknya itu cuma tinggal 3 cm saja gitu. Bagaimana dengan gaya tarik menariknya? Nah, tentu saja semakin dekat gayanya itu kita prediksi akan semakin besar ya. B tertarik oleh A dan A tertarik oleh B nya itu akan semakin besar gitu kan ya. Nah, tapi seberapa besar gitu pertanyaannya. Nah, kita bandingkan saja ini. Kita ingat tentang hukum Coulomb. Di hukum Coulomb itu gini kan ya, tentang jarak nih, F itu kan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kita garis bawah yang ini hubungan gaya dengan muatan itu berbanding terbalik ya. Nah, sekali lagi hubungan gaya dengan jarak, maaf kan, hubungan gaya dengan jarak itu berbanding terbalik secara kuadratis gitu kan ya, atau F sebanding dengan 1 per R kuadrat gitu ya. Nah, dari perbandingan ini, nah kita bandingkan saja. Berarti kan ini jika F1, jika F di atas maka R di bawah gitu kan ya. Nah, kita bandingkan saja F1 berbanding dengan F2. Nah, maka di sini akan sama dengan, nah jika F di bawah, jika F di atas maka R-nya di bawah gitu kan ya. Maka jika F1 di atas, di sini di bawah, R1-nya di bawah, awas dikuadratkan. Nah, F2 nya di bawah maka R2 nya di atas. Nah, sesimpel itu aja ya, sesimpel itu aja perbandingannya ya. Ini dari mana Pak? Oke, Bapak jelaskan dulu sedikit, atau bolehlah jelaskan dulu dikit ya. Ini boleh skip lah kalau udah tahu ya. Ini kan perbandingan aja nih. F1 rumusnya ini kan ya. Nah, K Q-A Q-B per R1 kuadrat itu kan. Nah, kita bandingkan aja gitu ya. Oh maaf, sama dengan di sini ya. F2, nah F2 nya gimana? F2 nya ya sama K Q-A Q-B R2 kuadrat. Nah gitu ya. Nah, terus dicoret yang nilainya sama gitu. Ini kan K nya sama tuh, habis ya. Terus Q-A Q-B nya juga sama. Nah, maka ini sisakan ini ya. Ini kan 1 per gitu. Nah, singkat cerita ini kalau silahkan aja coba gitu dan ketemu bakal seperti ini ya, hubungannya itu berbanding terbalik. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan aja angkanya. Dan ini yang atas kuadrat, yang bawah kuadrat itu kan bisa di dalam kurungkan ya, di matematiknya itu ya. Bapak tulis gini aja dulu sekarang. Nah, jadi bisa, ini kan kuadratnya. Nah, bisa gitu ya, kayak gitu. Oke, F1 nya berapa? F1 di sini 45 ya. Udah kita ketahui di soal 45. Nah, F2 nya akan kita cari tahu di sini ya, F2 nya berapa dengan R1 dan R2. Nah, R1 nya itu jarak yang ini ya. Nah, ini R1 ya 4 cm, berarti ini karena besarannya sama, satuannya sama, ya udah 4 aja gitu, angkanya aja, nggak usah sama satuannya gitu, karena nanti juga akan kecoret juga. R1 nya 4 ya. Nah, R2 nya ini R2 nya itu yang jarak yang terbaru ya, setelah bergeser 1 cm jadi 3 cm.
Nah jadi gitu ya, jadi 3 cm. Nah setelah ini kita hitung aja, ini jadi 9/16 ya. Nah hitung dulu, jadi ini 45 berbanding F2 gitu kan ya. Nah akan kita peroleh berapa tuh itu 9 dan 16 gitu. Nah udah gini kita kali silang aja dulu ya. Nah, 16 ke sini, F2 ke sana, bolehlah. Jadi kita dapatnya ini 45 dikalikan 16, nah sama dengan ini 9 dikalikan F2 gitu kan ya, sederhananya aja tuh. Ini kan 9 pindah lagi ke sini ya Pak. Ya iya, kenapa tadi di itu ya, kenapa ini sengaja sih Bapak supaya nggak langsung gitu ya. Nah, atau gimana, kita tulisnya gini aja lah supaya mau dipaham ya. Ini kan F2 sama dengan 9 nya pindah ke sini kan. Jadi ini 45 dikali 16 dibagi 9. Nah gitu ya. Setelah ini kita hitung aja tuh 45 dibagi 9 berapa? 5 ya, 5. Ini 1 itu 5. Nah berarti F2 nya itu sebesar 5 dikali 16, atau dengan kata lain F2 nya itu sama dengan berapa? 50 80 ya, sebesar 80 Newton aja ya. Jadi yang asalnya 45 Newton setelah digeser 1 cm lebih dekat, nah ternyata besarnya itu menjadi 80 Newton. Baik ya, itu untuk video kali ini. Apabila kurang jelas silahkan diputar lagi videonya, atau kalau ada yang tanyakan kan boleh menanyakan kepada Bapak di kelas.